Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 8 September. Hujan deras yang melanda sejumlah wilayah kemarin sore dan bahkan berlanjut hingga malam di sebagian tempat telah menyebabkan sejumlah bencana sporadis. Sungai di distrik Taiping, kota Taichung meluap. Tembok rumah roboh, plafon Bandara Songsan Taipei juga ikut ambruk setelah pipa drainase tersumbat dan tak mampu menahan bobot berat. Hujan deras tanggal 7 malam mengakibatkan banjir sedalam mata kaki di sejumlah gang, termasuk Gang 10 Wenhua Road dan depan SD Chonghe. Seorang warga yang sedang bersantap di kawasan Waimu San bergurau. Hujan membuat sup yang diminumnya makin diminum makin bertambah kuatnya. Bandara Songsan juga tak luput dari dampak hujan deras. Sejumlah penumpang menyaksikan langsung langit-langit di pintu masuk bandara domestik ini tiba-tiba jebol menimpa koper dan kardus di bawahnya. Untungnya tidak ada korban dalam insiden ini. Hujan deras yang mengguyur kota Taichung menyebabkan sungai di distrik Taiping meluap. Karung pasir yang ditumpuk di depan rumah sebagai penghalang juga tak mampu menahan air dan terseret banjir. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan momen saat hujan deras menerjang gang di samping rumah warga dan menghantam tembok di dekatnya hingga roboh dan menimbulkan semburan air yang cukup besar. Seorang warga merekam kejadian saat air hujan menetes dari langit-langit perpustakaan umum di distrik Situn seolah-olah hujan turun di dalam ruangan. Air juga mengalir turun dari tangga ke dalam gedung. Selain itu, sebuah pohon di distrik Situn diduga tumbang akibat hujan deras menimpa seorang pengendara motor dan mobil yang melintas. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Fenomena astronomis bulan darah dapat disaksikan di sejumlah negara di seluruh dunia sejak kemarin malam hingga subuh pagi ini. Peristiwa gerhana bulan total berdurasi 83 menit ini juga dapat diamati dari dek observatorium SD Lantan di kota Chiayi. Cahaya merah kecoklatan terpancar dari bulan. Fenomena langka bulan darah saat gerhana bulan total muncul ketika bumi, bulan, dan matahari berada di posisi sejajar, sehingga bulan tertutup oleh bayangan bumi. Walau sebagian besar wilayah di Taiwan tidak dapat menyaksikan peristiwa ini akibat cuaca berawan, Observatorium SD Lantan di kota Chiayi berhasil mengabadikan momen berharga ini. Gerhana bulan total dapat disaksikan di seluruh penjuru dunia sejak tanggal 7 malam hingga 8 dini hari waktu setempat. Fenomena bulan darah pada proses gerhana bulan total merupakan peristiwa yang muncul kembali selang 7 tahun kemudian. Proses gerhana bulan total yang berlangsung selama 83 menit ini merupakan durasi terpanjang dalam 15 tahun terakhir. Menarik perhatian warga untuk menikmati momen tersebut. Jumlah mahasiswa internasional yang terdaftar di universitas dan perguruan tinggi Taiwan pada tahun ajaran 2024 telah melampaui 130.000 orang. Mayoritas berasal dari Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Jumlah siswa Vietnam bertambah sekitar 12.000 orang dalam 1 tahun, sementara siswa Myanmar juga naik 40%. Menjadikannya sumber mahasiswa internasional terbesar ke-7 di seluruh Taiwan. Yan Liwei asal Malaysia datang ke Taiwan untuk kuliah sarjana. Saat ini, ia menjadi mahasiswi tahun ketiga program magister di NTNU. Ia menjelaskan awalnya ia sempat khawatir akan kesulitan beradaptasi dengan budaya dan logat di Taiwan, tetapi kemudian ia menemukan bahwa transisi bahasa tidak sesulit yang dibayangkan. 语言上不会有太大的出入，然后就是中文嘛，然后比较可以衔接上这样子，然后也觉得台湾的就是人文风景，然后各个。Kementerian Pendidikan merilis data statistik mahasiswa asing di perguruan tinggi untuk tahun ajaran 2024. 3 negara asal mahasiswa terbanyak adalah Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Jumlah mahasiswa dari Vietnam mencapai hampir 40.000 orang, sementara mahasiswa dari Myanmar juga meningkat 40% dari tahun sebelumnya menjadi 2.973 orang. 是学费比较能负担得起。学费负担得起是跟谁比较？跟欧美那边，欧洲。 Jumlah mahasiswa asal Myanmar di NTNU melebihi 1.000 orang, terbanyak di Taiwan. Pihak universitas pernah memberikan bantuan program pendidikan khusus usai gempa di Myanmar dan juga berupaya keras agar mahasiswa asing bisa beradaptasi dengan baik. Jumlah mahasiswa Vietnam bertambah sebanyak 12.000 orang dalam 1 tahun. Peningkatan ini dinilai sebagai hasil nyata dari penerapan kebijakan menuju selatan dan strategi pemerintah Taiwan. Namun, Malaysia yang saat ini menempati posisi ketiga terbanyak terus mengalami penurunan selama 7 tahun berturut-turut yang diduga berkaitan dengan tren penurunan angka kelahiran di Malaysia serta semakin beragamnya menempuh jalur pendidikan tinggi.
Sebuah kapal ikan Taiwan Shenlong Yu 61 yang terdaftar di Kecamatan Tongkang sempat dilaporkan hilang kontak di wilayah barat perairan internasional Samudra Pasifik. Kapal tersebut mengangkut seorang kapten Taiwan dan 10 ABK Indonesia. Untungnya pihak keluarga telah menerima telepon dari kapten yang mengabarkan bahwa kapal beserta segenap krunya selamat dan tengah berlayar kembali menuju Taiwan. Kapal ikan Shenlong Yu yang berlayar di perairan Samudra Pasifik pada pertengahan Juli lalu dikabarkan hilang kontak tanggal 4 September. Dijen Perikanan segera meminta bantuan pihak terkait atau kapal di sekitarnya. Untungnya kabar baik datang dari kapten yang melaporkan kondisi seluruh kru. Ia menjelaskan bahwa kapal tersambar petir dan menimbulkan kerusakan pada peralatan. Maka ia cuma bisa mengandalkan insting untuk menentukan arah navigasi menuju Taiwan. Selama pelayaran, ia berpapasan dengan kapal ikan Jepang dan meminjam sarana telepon satelit untuk menghubungi keluarganya. Total 11 kru di atas kapal, semuanya selamat. Sekitar 1,5 juta warga Indonesia bekerja sebagai pengendara Grab dan ojol. Namun aksi demonstrasi belum lama ini telah menyebabkan beberapa sekolah dan kantor diliburkan, memicu penurunan tajam jumlah pesanan barang atau makanan. Dalam rangka mendukung para pengendara Grab dan ojol ini, sejumlah netizen di kawasan Asia Tenggara melakukan pemesanan barang atau makanan lintas negara yang selanjutnya akan dikirim ke tempat tujuan oleh para pengendara tersebut. Demonstrasi menolak otoritarianisme dan korupsi yang dipimpin oleh mahasiswa, buruh, dan kelompok penggiat HAM beberapa waktu yang lalu sempat menimbulkan bentrokan yang memuncak saat kendaraan lapis baja polisi menabrak seorang pengemudi ojol berusia 21 tahun hingga tewas. Di sisi lain, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Adib dari Kuala Lumpur, Malaysia, tidak hanya mengikuti perkembangan berita demonstrasi di Indonesia, tetapi juga turut serta dalam gerakan pemesanan lintas negara melalui media sosial untuk membantu para pengemudi dan kurir Indonesia yang terdampak. I first saw this particular initiative online where there were many Malaysians and also there were many calls from other people in Southeast Asia like Thailand, Singapore, telling us all to contribute to what's happening in Indonesia, contribute to the people and what they're doing by, sending support through food. Melalui aplikasi Grab, Adib memesan makanan yang disertai ucapan semangat di kolom percakapan bagi para pengemudi. Seorang jurnalis Reuters melaporkan langsung dari pangkalan ojol di Jakarta untuk mengonfirmasi fenomena pesanan makanan lintas negara. Beberapa pengemudi yang ditemui membenarkan bahwa mereka memang telah menerima pesanan dari orang tak dikenal. Lumayan seneng Pak, seneng banget malah. Jadi kita setiap hari ada ngebantu makan juga, makan gratis istilahnya gitu Pak. Bisa bagi-bagi sesama rekan ojol kan. Gelombang aksi protes dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah selama 2 minggu terakhir telah menyebabkan penutupan sejumlah jalan. Demi alasan keamanan, banyak sekolah dan kantor memilih untuk menghentikan aktivitas sementara atau menerapkan sistem kerja dari rumah. Kondisi ini mengakibatkan pesanan merosot dan berdampak langsung pada pengemudi ojol dan kurir pengiriman makanan. Gerakan solidaritas donasi lintas negara ini sangat berarti bagi mereka untuk tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi dan sosial. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita usul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.